Hai semuanya, nama gua Yoel. Ini percobaan pertama gua untuk bikin video di YouTube. Nah, temanya adalah sangat boring sebenarnya. Jadi gua bakalan membaca bareng kalian dengan beberapa rekomendasi buku yang gua suka banget. Alasannya apa? Intensinya ya karena gua suka aja ketika ada sesuatu yang menarik dari sebuah buku dan gue bisa share itu ke orang lain dan orang lain bisa dapetin insight yang sama excitingnya kayak gue waktu mendengar buku itu. Gue ikut seneng aja just by doing that. Nah, hopefully the video will be very short, like 5 minutes, 10 minutes. Jadi bakal cuman baca sedikit dari buku itu supaya jadi trailer buat kalian untuk tertarik untuk baca buku itu. Nah, buku rekomendasi pertama yang gue akan kasih adalah ini. Anthrovision. Judulnya How Anthropology Can Explain Business and Life oleh Gillian Tett. Nah, buku ini menarik banget. Ini buku pertama yang lumayan memperkenalkan gua dengan dunia antropologi. Nah, kalau kita lihat di table of contents-nya, ada 10 topik, dan 10 topik itu dibagi jadi 3 grup yang besar. Yang grup pertama adalah making the strange familiar, gimana caranya membuat sesuatu yang strange atau asing jadi lebih familiar, atau lebih apa familiar itu ya? Lebih familiar. Ya, lebih familiar. Sorry, I could not find the Indonesian word for that. Part 2 adalah making the familiar strange, gimana cara membuat sesuatu yang tidak asing menjadi asing. Dan yang terakhir adalah listening to social silence, mendengar hal-hal yang tidak eksplisit dikatakan oleh orang. Nah, dua konsep ini, making the strange familiar and making the familiar strange, itu adalah konsep yang sangat populer di dunia antropologi. Nah, kenapa gua suka banget buku ini? I think buku ini memberikan sebuah suara untuk kita, kalau misalnya Anda praktisi desainer atau researchers, untuk melatih filosofi school of thought yang mungkin berbeda dari yang biasanya kita alamin sehari-hari di pekerjaan atau di sekolah kita. Karena gue pernah bikin tweet ini tentang filosofi perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif fokusnya lebih cara berpikirnya positivism atau objektivism. Sedangkan kualitatif itu cara berpikirnya adalah constructionism. Jadi membuat konstruk, membuat teori dari bottom up, dari penafsiran akan interaksi antara manusia, behavior mereka, dan jadi sebuah teori. Nah, ketika kita bekerja sebagai desainer atau researcher, cara berpikir constructionism ini sangat membantu, bisa memperkaya pekerjaan kita, karena untuk menghasilkan sebuah inovasi, sebuah kreativitas, sebuah produk strategi, cara berpikir constructionism ini sangat berguna, karena cara berpikir ini biasanya memperkaya, mendivergen gitu, convergent atau divergent, yang memperluas lah, mendivergen ya, mengedifikasi kalau orang antropologi bilang gitu. Dan ini adalah salah satu buku yang bahasanya sangat mudah dimengerti untuk orang-orang yang mungkin background-nya bukan dari social science atau dari cara pikir constructionism. Nah, gue akan mulai baca cuplikan di chapter 6, judulnya Weird Westerners, orang Barat yang aneh. Ini masuk ke grup kedua tadi, yang make familiar strange. Jadi gimana caranya membuat sesuatu yang sebenarnya sangat familiar
menjadi sesuatu yang aneh untuk kita tuh punya curiosity untuk mencari tahu tentang itu. Nah, gua start dengan halaman 118 di chapter di paragraf yang paling akhir ditulis gini. In the 1950s, the anthropologist Horace Minor did this a memorable way in a landmark satirical essay looking at body ritual among the Nari Sema tribe or America in the Mirror. Jadi di tahun 1950 ada antropologis namanya Horace Minor yang melakukan sebuah essay yang sangat satir tentang ritual tubuh di antara suku Nari Sema yang sebenarnya kata Amerika dibalik gitu. In his essay, Minor writes as if an anthropologist had stumbled on a North American group living in the territory between the Canadian Cree, the Yaqui, and the Tara Humane of Mexico, and the Carib and the Arawak of the Antilles. Jadi dia nulis bahwa dia lagi mencari atau meneliti sebuah suku di Amerika Utara, terus dikasihlah berbagai lokasi yang biar kelihatan ini sangat strange gitu, sangat aneh. Who display a peculiar obsession with the human body and engage in such custom as twice daily ceremony in a shrine with a faun, using ritualistic movements taught to children at young age by a holy man, better known as the toothbrushing ritual taught by a dentist. Jadi dia menggambarkan bahwa ada loh sebuah suku di Amerika Utara yang mereka tuh obsesi sama badannya dia, bahkan setiap hari melakukan sebuah ritual 2 kali sehari yang diajarin sama seorang holy man. Ya sebenarnya dia lagi mendeskripsikan tentang aktivitas menggosok gigi gitu. Nah, menarik banget. Dari buku itu akhirnya gue coba baca esainya dan cara nulisinnya bagus banget. Tapi itu menggambarkan betapa si orang ini memakai sebuah konsep yang populer di antropologi gitu. Gimana caranya membuat sesuatu yang familiar jadi sesuatu yang strange. Nah, lanjutin lagi. By the late 20th century, a host of different marketing and advertising groups were embracing Minor's idea to look at consumers. Sometimes people trained as anthropologists were employed to this end. Jadi akhirnya dia bilang bahwa di abad sekarang banyak yang antropologis itu di-employ buat melakukan research seperti ini. Gimana caranya sesuatu yang familiar, yang mungkin perusahaan anggap familiar, dianggap jadi sebuah yang strange, supaya dia dapatkan insight dari itu. Nah, sebenarnya insight-nya apa sih? Kalau kita fast forward ke halaman 120, ada satu tujuan dari aktivitas etnografi ini. Ditulis kayak seperti ini. The footage reveal an important point that help to solve the mystery around Primrose. Jadi dia lagi menceritakan apa yang dilakukan studi tentang sebuah sekolah namanya Primrose. Nah, misterinya apa? The concept of childcare had different webs of meaning for the parents and teachers. Jadi dia nulis bahwa research yang dilakukan itu untuk memecahkan sebuah misteri bahwa ada perbedaan meaning antara parents dan teachers. Nah, meanings ini sebuah kata yang juga sangat populer di dunia antropologi, di mana ada Clifford Geertz yang ngomongnya Clifford Geertz, seorang antropologi yang mencetuskan sebuah istilah web of meaning, sesuatu yang sebenarnya dicari atau pengen dicari tahu dari antropologis itu. Jadi di chapter 6 ini dia akan banyak study case, ada 3 atau 4 sebenarnya, gimana antropologis ini atau etnografer ini melakukan studi untuk mencari perbedaan meaning antara perusahaan atau asumsi dari perusahaan
dengan pengguna dari produk atau service yang menggunakan produk atau service dari perusahaan itu, gitu. Dan ini menarik. Jadi kayak dia ngasih contoh yang sangat jelas tentang apa sih tujuannya atau gimana sih caranya etnografer itu mencari perbedaan meaning ini dan bagaimana perbedaan meaning itu akhirnya jadi sebuah outcome yang bisa mempengaruhi objektif bisnis dari perusahaan itu. Contohnya ada 3 case. Yang case pertama tentang sekolah tadi. Jadi sekolah itu dibilang setelah dilakukan studi di halaman 121 ada kesimpulannya apa perbedaan web of meanings antara sekolah dan guru-guru yang mengkonsumsi informasi yang dikirim dari sekolah. Dia bilang gini, culturally there is a shift away from the reassured child atau participation trophies toward the resilient child. Being adaptive is a 21st century skill. Jadi dari research mereka menyimpulkan bahwa sekolah itu mikir bahwa anak-anaknya itu yang dibutuhin dari murid itu anak-anak yang berprestasi. Tapi ternyata parents nggak butuh itu. Mereka justru pengennya anak-anaknya itu resilient, adaptive, kreatif. Jadi bahasa marketingnya nggak nyambung gitu. Itu salah satu contohnya. Contoh kedua, kasusnya tentang dia mau menjual produk produk makanan anjing gitu. Dan sama, research-nya menunjukkan ada perbedaan meanings antara mereka yang mempunyai anjing dan perusahaan yang mempunyai anjing gitu. Perusahaan yang menjual makanan anjing itu. Jadi di halaman 129 dia nulis gini. But the company will do better to focus on human-to-human relations around pets, not just the animal itself, or even the animal-to-human link. Jadi kesimpulannya setelah melakukan studi, ada perbedaan meaning buat mereka yang mempunyai anjing atau hewan peliharaan. Yang penting buat mereka adalah relation antara orang dan orang yang mempunyai hewan peliharaan, gitu. Sedangkan dari perusahaan yang menjual makanan anjing ini, meaning mereka adalah yang penting itu relasi antara yang punya hewan peliharaan dan hewan peliharaannya aja gitu. Dan karena ada insight ini, akhirnya mereka bisa membuat produk atau marketing message yang berbeda gitu. Dan contoh yang terakhir tentang sebuah perusahaan lagi yang menjual tentang makanan. Sama juga bahwa ada perbedaan meaning antara bahwa perusahaan berpikir bahwa orang itu kalau mau beli makanan lebih fokus tentang saintifiknya, kayak bahannya apa, apakah itu berguna dan untuk kesehatan atau enggak. Tapi ternyata setelah melakukan research, yang meaningsnya buat mereka menggunakan produk makanan ini adalah lebih karena celebration of tadi hubungan antara manusia dan manusia lainnya ketika menggunakan atau memakan makanan itu gitu. Nah, jadi di chapter ini lumayan bagus menjelaskan tentang bagaimana membuat sesuatu yang familiar menjadi sesuatu yang strange. Jadi kita bisa melihat ada gap meanings antara apa yang kita mungkin anggap tahu familiar tadi, ternyata ini nggak se-familiar itu buat kita. Ternyata itu cukup strange dan ada insight yang berbeda ini gitu. Nah, ini berguna banget kalau kita bekerja sebagai desainer, product manager atau researchers. Buat tujuannya adalah mencari kalau ada jangan-jangan perbedaan meanings antara apa yang kita product team mengerti dengan apa yang pengguna produk kita itu percaya akan sebuah konsep gitu. Dan nanti sebenarnya di buku ini bisa tahu lebih banyak tentang bagaimana metode, bagaimana analisis, bagaimana membuat kesimpulan dari kegiatan ini. Walaupun dia nggak menjelaskannya secara detail atau secara action, lebih kayak stories lah. Jadi waktu membaca perlu benar-benar perhatiin, oh ini dia lagi ngomongin tentang caranya loh. Oh, ini gimana dia cara membuat analisis hasilnya. But in summary,
this book is a really good introduction book kalau kalian pengen mengenal tentang etnografi atau antropologi lebih lewat cerita, untuk at least berkenalan dengan cara berpikir yang mungkin berbeda sama bagaimana kita berpikir selama ini. Dia nggak akan menjelaskan secara detail tentang teknik-teknik atau metode, karena kebanyakan berdasarkan story, but hopefully it's a good introduction kalau kalian mulai mau mengenal tentang antropologi dan gimana memakai konsep-konsepnya atau metode atau cara berpikirnya di pekerjaan kita sebagai designer, researchers, atau product managers. Cool. Thank you and see you on the next book trailer. Bye.